Nah, kalau begini ceritanya, lalu siapa nih lini tengah kita yang nanti akan dipasang ya oleh Inzaghi? Jangan sampai nih Barella, Fratesi, dan Mkhitaryan dipaksakan untuk terus bermain. Ujung-ujungnya malah ikut-ikutan cedera. Kalau berdasarkan berita terakhir teman-teman, ini FC Internews mengatakan bahwa mengingat cederanya Acerbi, Calhanoglu, Aslani, dan Zelinski, maka pemain Primavera kita Thomas Berenbrouwer dan Mike Aido akan menjadi bagian dari skuad tim utama untuk menghadapi Young Boys di Liga Champions tengah pekanan. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Seperti biasanya, pasca pertandingan, gua akan bacain data fakta menarik terkait pertandingan tersebut dan juga statement-statement dari sesi konferensi pers. Berarti dalam hal ini adalah pertandingan melawan Roma di akhir pekan yang lalu. Tetapi sebelumnya gue ingin menyampaikan dua hal dulu teman-teman. Yang pertama, bagi teman di sini yang memiliki akun YouTube Jojo, silakan hubungi gue ya. Kemarin di Cerewetin Live pertandingan lawan Roma, akun YouTube Jojo berhasil menjawab kuis dengan cepat ya. Gue mau transfer hadiahnya nih sebesar Rp25.000. Jadi teman-teman, untuk kedepannya setiap kali gue Cerewetin Live pertandingan Inter, gue akan bikin kuis ya berhadiah Rp20 sampai Rp25.000. Untuk seru-seruan aja, ini kuisnya mungkin pas lagi halftime ataupun di akhir pertandingan. Jadi, untuk teman-teman di sini, nanti ketika nonton Inter, jangan lupa untuk mampir ke YouTube Ceking Gita. Lalu kemudian hal kedua yang ingin gue sampaikan adalah bagi teman-teman di sini yang belum memiliki jersey Inter untuk musim ini ya, baik home, away maupun jersey ketiga, silakan langsung dibeli saja ya di Tokopedia maupun di Shopee gue. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke deh teman-teman, langsung saja kita mulai Cerewetin Inter hari ini. Kita awali dari update kabar pemain kita yang mengalami cedera ya. Sejauh ini pemain yang cedera adalah Hakan dan Acerbi. Ini cedera tepat di pertandingan melawan Roma. Lalu kemudian ada Aslani yang cedera ketika latihan persiapan menjelang pertandingan melawan Roma. Lalu kemudian ada Zelinski yang cedera bersama tim nasional di jeda internasional yang lalu. Nah teman-teman, kalau berdasarkan berita resmi dari Inter terkait cedera Hakan Calhanoglu, bunyinya begini. Hakan Calhanoglu secara resmi telah menjalani pemindaian pengecekan MRI pada pagi ini di Humanitas Clinical Institute di Rozzano setelah mengalami cedera pada pertandingan kemarin melawan Roma. Hasil tes menunjukkan adanya ketegangan pada otot eduktor pada paha kirinya. Kondisi dia akan dipantau setiap harinya. Akan tetapi teman-teman, kalau dari berita resminya Inter tidak diinformasikan secara detail ya, Hakan Calhanoglu akan absen berapa lama. Sedangkan untuk Acerbi teman-teman, sampai dengan konten ini dibuat, yaitu hari Selasa siang, Acerbi belum melakukan pemeriksaan medis apapun. Ini kok dia lama banget ya, nggak kayak Hakan Calhanoglu langsung diperiksa. Ini sepertinya teman-teman, Acerbi pakai BPJS kali ya, jadi antri rumah sakitnya cukup lama. Nah di sini dikatakan bahwa Francesco Acerbi baru akan menjalani tes medis di hari esok. Hari esok tuh berarti hari Selasa ini, karena ini beritanya di hari Senin. Atau bisa juga di hari Rabu untuk mengetahui sejauh mana cedera yang dia derita. Lama banget kalau nggak Selasa Rabu. Mungkin saja teman-teman ketika video ini gua upload atau ketika teman-teman menyaksikan sudah ada kabar terbaru ya terkait Acerbi. Tolong teman-teman cantumkan di kolom komentar. Lalu teman-teman, terkait cedera yang dialami oleh Hakan Calhanoglu, Acerbi, Zelinski, dan Aslani, ini ada beberapa analisis ya, beberapa prediksi mengenai kesembuhan mereka dari beberapa media. Yang pertama teman-teman, ada dari media Sky Sport. Ini jurnalisnya bernama Matteo Barzaghi ngomong begini. Christian Aslani out, dia tidak akan ikut dengan skuad untuk menghadapi Young Boys di Liga Champions. Begitu juga dengan Francesco Acerbi dan Hakan Calhanoglu. Menurut Matteo Barzaghi, kedua pemain ini akan sama-sama out, tidak akan ada di line up versus Young Boys. Dan kemungkinan 90% akan absen di partai lawan Juventus. Lalu kemudian di sini dituliskan juga terkait Zelinski, dia sudah melakukan latihan bersama kelompok di hari ini. Untuk kepastian apakah Zelinski akan menjadi bagian dari skuad menghadapi Young Boys atau tidak akan ditentukan di malam ini. Lalu kemudian teman-teman, yang berikutnya masih dari Sky Sport tapi dari jurnalis yang berbeda. Kalau tadi jurnalisnya adalah Matteo Barzaghi. Nah kalau ini dari jurnalis yang lain namanya Andrea Paventi, tetapi sama-sama dari Sky Sport teman-teman.
Nah, yang menarik teman-teman, berita dari Pavandi berbeda dengan Barzaghi ya. Kalau menurut Andrea Pavandi teman-teman, kemungkinan besar Hakan Calhanoglu akan tersedia di partai melawan Young Boys di Liga Champions pada hari Rabu nanti. Kenapa bisa beda jauh gini ya? Si Matteo Barzaghi bilang Calhanoglu 90% tidak akan tampil di partai lawan Juve loh di akhir pekan nanti. Nah, kalau Pavandi bahkan bilangnya kemungkinan besar Hakan Calhanoglu bisa tampil di partai lawan Young Boys. Ya sudahlah, nanti kita lihat mana yang benar. Lalu kemudian Pavandi juga ngomong begini, Francesco Acerbi diusahakan dapat comeback di partai lawan Juventus di akhir pekan depan. Akan tetapi hal ini akan sulit terjadi. Lalu kemudian terkait Zielinski, Pavandi bilang begini, Piotr Zielinski sudah membaik dan dia bisa tersedia di partai lawan Juventus. Sementara itu, kondisi Christian Aslani akan dievaluasi di esok hari. Lalu kemudian media lainnya lagi dari SOS Fanta teman-teman, mereka bilang begini, Hakan Calhanoglu hanya mengalami ketegangan otot sedikit seperti halnya Zielinski di pekan lalu bersama tim nasional. Cederanya tidak serius. Pemain Turki tersebut akan beristirahat di Liga Champions dan akan berusaha bisa tampil di partai lawan Juve. Dia akan berusaha sekuat tenaga, tetapi yang perlu dipahami ini membutuhkan lampu hijau dari staf medis untuk bisa memastikan Hakan Calhanoglu diperbolehkan tampil atau tidak di partai melawan Juventus. Kemudian berikutnya lagi dari Gazzetta dello Sport teman-teman, mereka bilang begini, cedera otot membuat Hakan Calhanoglu tersingkir dari skuad Liga Champions dan hanya menyisakan sedikit waktu saja untuk pemulihan menjelang partai Inter melawan Juventus di hari Minggu nanti. Dan dengan alasan yang sama, Aslani juga dibiarkan pulih di Appiano Gentile. Dia tidak akan dibawa ke Liga Champions di hari Rabu nanti, agar tidak mengambil risiko apapun menjelang pertandingan yang lebih besar, yaitu derby di Italia. Lalu kemudian yang berikutnya lagi, ada dari jurnalis Calcio teman-teman, Daniel Mari. Dia bilang begini, Hakan Calhanoglu membutuhkan setidaknya 1 minggu untuk pulih. Dibutuhkan keajaiban baginya untuk siap menghadapi derby melawan Juventus. Nah, kalau dari berita-berita tadi sungguh tidak jelas ya teman-teman, simpang siur. Yang satu bilangnya A, siap tampil, yang satu bilangnya B, tidak bisa tampil. Ada yang bilang kemungkinan kecil, ada yang bilang kemungkinan besar. Akan tetapi teman-teman, kalau gue lihat ya secara garis besar, ini rata-rata pada bilang bahwa kita ada harapan nih, walaupun kecil ya, untuk bisa melihat Acerbi dan juga Hakan Calhanoglu tersedia di partai melawan Juventus. Begitu juga Aslani. Nah, kalau Aslani peluangnya sedikit lebih besar lah dibandingkan Acerbi dan juga Hakan Calhanoglu. Sedangkan teman-teman, untuk Zielinski peluang dia paling besar nih untuk bisa comeback di partai lawan Juventus. Tetapi apesnya dari keempat pemain tersebut, Hakan Calhanoglu, Acerbi, Aslani, dan Zielinski, keempat pemain ini ya semuanya disangsikan bisa tampil di partai Liga Champions melawan Young Boys. Nah, kalau begini ceritanya, lalu siapa nih lini tengah kita yang nanti akan dipasang ya oleh Inzaghi? Jangan sampai nih Barella, Fratesi, dan Mkhitaryan dipaksakan untuk terus bermain, ujung-ujungnya malah ikut-ikutan cedera. Kalau berdasarkan berita terakhir teman-teman, ini FC Internews mengatakan bahwa mengingat cederanya Acerbi, Calhanoglu, Aslani, dan Zielinski, maka pemain Primavera kita, Thomas Berenbrouwer dan Mike Aido akan menjadi bagian dari skuad tim utama untuk menghadapi Young Boys di Liga Champions tengah pekan nanti. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya teman-teman. Ini ada data fakta menarik dari pertandingan melawan Roma. Dengan gol semata wayangnya Lautaro Martinez ke gawang Roma teman-teman, ini ternyata menambah deretan hasil positif Inter. Sejauh ini catatan rekornya ketika Lautaro Martinez menjadi satu-satunya penyumbang gol, Inter menang 6 kali, seri 2 kali, dan tidak terkalahkan. Gokil. Ini kalau mau dilihat lebih detailnya lagi teman-teman, bisa lihat pada layar ya. Ketika Inter menang 2-0 atas Monza, 2 golnya diborong oleh Lautaro, itu Inter menang. Lalu kemudian lawan Real Sociedad 1-1. Ketika lawan Salernitana 4 gol diborong semua oleh Lautaro, kita menang 4-0. Lawan Salzburg, Lautaro menjadi satu-satunya pencetak gol. Lawan Juventus seri 1-1. Begitu juga di partai lawan Napoli, Fiorentina, dan Roma. Itu semua pertandingannya berakhir 1-0 dan pencetak golnya adalah Lautaro Martinez. Dan teman-teman, dengan gol Lautaro ke gawang Roma, ini membuat sang penyerang Argentina tersebut menjadi pemain non-Italia dengan
dengan gol terbanyak sepanjang sejarah bersama Inter ya di semua kompetisi. Lautaro total sudah mencetak 133 gol. Lalu pemain asing lainnya ada Nyers, ini gimana bacanya, Angers atau Nyers, dengan jumlah gol yang sama ya, 133 gol. Lalu di peringkat 3 ada Icardi, kemudian ada Angelino, dan di peringkat 5 ada Romelu Lukaku. Lalu kemudian lanjut data fakta menarik lainnya dari partai lawan Roma. Ternyata teman-teman, Roma sebelum bertemu Inter ya di akhir pekan yang lalu, itu mereka selalu mampu mencetak gol di kandang sendiri selama 24 pertandingan berturut-turut. Dan akhirnya rekor tersebut patah ya teman-teman karena dikalahkan Inter 0-1. Gila juga ini teman-teman, Roma 24 pertandingan berturut-turut selalu mencetak gol di kandang sendiri ya. Berarti ini satu musim lebih karena kan satu musimnya cuma ada 19 partai kandang. Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Lalu kemudian yang berikutnya lagi, gua akan bacain statement-statement menarik dari sesi konferensi pers partai melawan Roma. Yang pertama ada dari kakek Henrik Mkhitaryan teman-teman. Dia bilang begini, ini adalah kemenangan yang penting. Kami saling membantu, bahu-membahu di lapangan dan selalu berusaha memberikan yang terbaik, membawa pulang 3 poin. Saya merasa sedih dengan para pemain kami yang cedera. Kami kehilangan 2 pemain penting dan saya berharap cedera itu tidak serius. Kedepan kami akan menghadapi pertandingan yang sulit, tetapi kami sudah terbiasa menghadapi hal ini seperti yang telah kami tunjukkan sebelumnya. Kami siap secara mental dan fisik. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya, apakah memungkinkan kalau Anda yang bermain di posisi Regista menggantikan posisinya Hakan Calhanoglu? Kemudian Mkhitaryan menjawab begini, tidak masalah di mana saya akan bermain. Saya biasa menempati beberapa posisi di lini tengah, tetapi pelatihlah yang akan menentukan. Namun bukanlah perkara mudah untuk mencari pengganti Hakan Calhanoglu seketika di pertandingan tadi. Tetapi kami melakukan yang terbaik. Barella bermain sebagai Regista dan Fratesi masuk tanpa pemanasan yang memadai, tapi kami tetap tampil dengan baik. Lalu kemudian teman-teman, Mkhitaryan kasih statement yang bagus banget nih. Dia bilang begini, saya memulai musim ini dengan buruk. Itulah yang terjadi. Akan tetapi dalam beberapa pertandingan terakhir, saya mulai menunjukkan level terbaik dalam diri saya. Memang masih ada sedikit kekurangan, tetapi saya berusaha melakukan segalanya untuk bisa kembali ke performa puncak. Setuju banget ya teman-teman. Mkhitaryan di awal musim ini jeleknya bukan main. Gue sempat berpikir ini pemain udah habis, sudah selesai, tidak layak menjadi pemain utama di Inter. Di 2-3 pertandingan terakhir, menurut gua pemain terbaik kita di lini tengah, bahkan di pertandingan lawan Roma kemarin, menurut gua adalah Henrik kakek Mkhitaryan. Lalu kemudian berikutnya lagi ada statement dari Di Marco teman-teman. Dia ditanya pendapatnya tentang Lautaro Martinez, performa Lautaro di partai lawan Roma. Di Marco bilang begini, kami sudah mengenalnya dengan baik dan ini adalah sebuah kebahagiaan dan kehormatan tersendiri memiliki Lautaro sebagai kapten kami. Dia harus terus bekerja keras dan gol-gol akan datang dengan sendirinya. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya, apakah menurut Anda Lautaro Martinez layak mendapatkan Ballon d'Or? Lalu Di Marco bilang begini, itu bukan ranah saya untuk mengatakan apakah dia pantas mendapatkan Ballon d'Or atau tidak. Akan tetapi satu hal yang pasti, dia telah memenangkan banyak hal dan harus terus seperti ini. Lalu kemudian berikutnya lagi ada statement dari Lautaro Martinez ya teman-teman. Setelah pertandingan ini jurnalisnya bertanya, apa rasanya menjadi pemain asing dengan gol tertinggi dalam sejarah Inter? Kemudian Lautaro menjawab begini, ini adalah catatan yang sangat berarti. Sejak saya tiba di sini, mereka memperlakukan saya seolah-olah saya adalah orang asli Italia. Saya lahir di sini dan ini sangat berarti. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya lagi, apa tanggapan Anda tentang pertandingan melawan Roma yang baru saja selesai? Lautaro jawab begini, kami menghadapi tim yang kuat, tetapi setelah jeda internasional dan semua kesulitan yang kami hadapi, kami akhirnya terus menampilkan performa yang baik dan kami akan terus melakukannya. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya ke Lautaro, apa pandangan Anda, pendapat Anda tentang Ballon d'Or? Lautaro bilang begini,
Saya sangat senang berada di antara kandidat-kandidat yang ada. Saya selalu bekerja keras untuk kebaikan tim. Saya selalu memikirkan tim terlebih dahulu. Tetapi jika ada penghargaan seperti malam ini, Man of the Match, itu berkat staf, rekan setim, dan para penggemar kami, bukan semata-mata karena usaha saya. Lalu kemudian berikutnya lagi ada dari pelatih terbaik di dunia, teman-teman, Simone Inzaghi. Dia mengomentari tentang jalannya pertandingan. Inzaghi bilang begini: terlepas dari kesulitan yang kami hadapi, anak-anak bermain dengan baik hari ini. Babak pertama sangat ketat, tetapi setelah kami membuka permainan di babak kedua dengan gol, kami bahkan bisa memiliki lebih banyak peluang untuk menggandakan keunggulan. Bermain tandang ke Olimpico adalah pertandingan yang sulit dan saya senang akan kemenangan ini. Lalu kemudian teman-teman, jurnalisnya bertanya, apakah kemenangan ini menjadi sangat penting karena Milan, Napoli, dan Juventus juga semuanya menang? Kemudian Inzaghi bilang begini, tentu saja ini adalah kemenangan penting, tetapi kami hanya fokus pada diri sendiri, bukan pada hasil dari tim lain. Ini adalah kemenangan keempat kami berturut-turut dan kami ingin terus melanjutkan seperti ini. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.